dikasih harapan, nanti kalau nggak dapat naruh lagi aja, siapa tahu Anda. Itu sama dengan kalau kita masih bisa berpikir, mana ada Pak orang ngasih ke situ cuma buat dikasih 10 masuk, kita suruh perebutin 2 juta. Itulah slot. Nggak ada satupun orang ikut judi itu bisa jadi kaya, itu mustahil. Karena judi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video ceramah, dan kali ini adalah dari Bapak Ustadz Adi Hidayat, dan tema kali ini tentang bahayanya judi online. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Dia orang-orang judi, pengakuan Bandar sampai sekarang orang paling bodoh itu orang yang ikutan slot katanya. Kenapa? 10 orang ikut, naruh masing-masing 1 juta misal, jadi berapa? 10 juta diputar Pak. Uang ini begitu masuk ini kan peluangnya itu kan paling sampai 10-20%, artinya 1 orang sampai 2 orang sekali putaran itu ya. Begitu masuk, bandar judi itu udah ngambil Pak Ibu, diambil sama dia tuh minimal itu 70-80% ya. Jadi kalau Bapak naruh 10 orang ini naruh uang masing-masing 1 juta, ini sama dengan ngasih ke bandar. Bandar nih kasih, sama bandar diambil 8 juta, yang dia putar 2 juta. Jadi 2 juta itu dia kembalikan ke 10 orang ini supaya diputar, supaya mereka saling berbagi untuk dapat. Dikasih harapan, nanti kalau nggak dapat naruh lagi aja, siapa tahu Anda. Itu sama dengan kalau kita masih bisa berpikir, mana ada Pak orang ngasih ke situ cuma buat dikasih 10 masuk, kita suruh perebutin 2 juta. Itulah slot. Nggak ada satupun orang ikut judi itu bisa jadi kaya, itu mustahil. Karena judi itu bukan tempat sedekah Pak. Ya betul, itu setuju sekali dengan kata dari Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi, bahwa nggak ada ceritanya orang yang berjudi itu kaya kecuali bandarnya, kecuali bandar judi ya. Karena dari bandar judi itu mengambil keuntungan dari beberapa orang yang bermain judi, kan masang semua, kemudian dia ambil dulu keuntungannya berapa persen, mungkin 70%, sisanya itu akan dibagikan kepada orang yang bermain judi. Mungkin si A ini akan dapat dulu, kemudian si B atau si A lagi ya. Yang awal-awalnya itu biasanya akan menang sedikit-sedikit, kemudian ketika orang itu pasang lebih banyak lagi, dia akan kalah, akan kehilangan lebih banyak lagi daripada yang dimenangkan sebelumnya, seperti itu. Jadi jauhi yang namanya judi, hindarilah saja ya. Lebih baik kita kerja keras, cari yang halal, seperti itu ya. Kita lanjut. Orang-orang yang terlibat judi emosinya nggak stabil, mau judi kecil-kecilan, besar-besaran, semuanya sama. Ketika slot itu dipasang, habis jadi candu, pinjam sana sini, pulang ke rumah ya yang ada hanya muka-muka masam, debat dengan istri, saling marahan, nggak peduli dengan anak, kemarahan mulai muncul, akal sudah tidak mencerna dengan baik, terjadi permusuhan ya. Karena itu saya menghimbau kepada semua tanpa kecuali, dengan era yang sekarang sudah berubah begitu dinamikanya cepat, kompleksitasnya tinggi, cukup dengan mengatakan kita beriman kepada Allah dan ingat bahwa kita akan meninggal, setelah akan dihisab ya. Jaga iman kita. Saya meminta, menghimbau ya kepada seluruh anak bumi pertiwi ini yang hadir di bumi Indonesia, semuanya tanpa kecuali, terkhusus bagi orang-orang Islam yang mengatakan saya beriman, boleh saat ini sudah katakan tidak jauhi ya. Dan kita sekarang sedang dalam keadaan yang sangat darurat, persoalan judi online ini. Jauhi, jangan pernah bersentuhan ya, tepikan sejauh-jauhnya, karena ini bisa mengancam kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat kita Ya, jauhilah yang namanya judi, entah itu judi online maupun judi offline.
harus dijauhi. Jangan sampai kita itu kecanduan dengan judi online, slot seperti itu, karena biasanya kalau menang sekali dua kali itu akan pengen masang lagi gitu supaya menang lebih banyak lagi. Tapi jika misalnya kalian kalah banyak, nah sampean berpikir bagaimana caranya supaya modal yang buat masang tadi itu bisa balik, atau lebih baik kita menang lagi. Intinya kita harus bisa balik modal dulu. Nah itu bisa saja kita menjual barang-barang berharga yang di dalam rumah atau berhutang dan sebagainya. Itu malah akan merusak akal pikiran kita, akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak. Nggak ada ceritanya orang yang berjudi itu untung, yang ada itu banyak ruginya, dan malah akan menimbulkan masalah-masalah di dalam kehidupannya, mungkin di dalam rumah tangganya, seperti itu. Jadi ya jauhi saja yang namanya judi online, seperti itu. Yuk kita lanjut. Jangan pernah masuk pada jebakan judi online apapun bentuknya, ya kan? Kemudian juga hati-hati terkait riba, turunan-turunannya, gitu kan? Kalau sudah masuk ke ranah itu, dampaknya nanti pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Khusus bagi umat Islam, Allah sudah mengingatkan, ya, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Kalau sudah masuk nanti ke perbuatan itu, masuk ke judi, masuk ke miras, macam-macam, nanti konsekuensi ke konektivitasnya, hubungannya dengan Allah itu jadi mengecil, zikirnya malas, sholatnya malas. Kalau sudah nanti jauh dari Allah, ujung-ujungnya nanti lebih dekat kepada maksiat, karena nggak ada self control dalam dirinya. Ya betul sekali, biasanya orang yang kecanduan dengan judi, entah itu judi online maupun judi offline, itu orang itu biasanya akan cenderung malas, entah itu malas dalam pekerjaan ataupun malas dalam ibadah. Biasanya kalau kerja ya gitu, dia lebih cenderung untuk bermain judi slot seperti itu, mohon maaf, dan mengabaikan pekerjaannya. Kadang nanti dulu aja, santai dulu aja sambil slot misalnya, seperti itu. Apalagi ibadahnya, tapi nanti malah ditinggalkan. Jangan sampai kita seperti itu. Ya jauhi yang namanya judi online maupun judi offline. Bekerjalah dengan rajin, carilah rezeki yang halal. Insya Allah, Allah akan memudahkan jalannya rezeki kita. Rezeki kita itu akan dilancarkan oleh Allah SWT. Insya Allah seperti itu. Jika kita bekerja keras, rajin, terus tidak melupakan yang namanya ibadah-ibadah kita, seperti sholat kita, itu tidak kita tinggalkan, selalu kita laksanakan, seperti itu. Insya Allah, Allah akan memberi kemudahan di dalam hidup kita. Kita perkuat iman kita supaya tidak goyah. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga keimanan kita semua, amin. Dan dari kajian itu intinya jauhilah yang namanya judi, entah itu judi online maupun judi offline, karena itu akan merusak kehidupan kita, akan membuat kita lebih malas karena akibat dari judi online tersebut, entah itu offline juga. Jadi tetaplah bekerja keras, kerja serajin-rajinnya, cari rezeki yang halal, dan juga jangan lupa untuk selalu beribadah. Insya Allah rezeki kita itu akan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT, amin. Dan sampai di sini dulu reaction ceramah kita kali ini. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.